Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data, di mana pada tugas kali ini diminta untuk melakukan perhitungan menggunakan RStudio, yaitu untuk menghitung nilai-nilai berikut. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata kecepatan mobil. Jadi di sini ada tabel data yang berisi data kecepatan mobil dalam satuan kilometer per jam, lalu jarak tempuh dalam satuan meter. Di mana terdapat total 50 data, yaitu 25 dikali 2. Dan kita langsung ke soal yang pertama, yaitu ada soal Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mendokumentasikan hasil pengerjaan saya terhadap tugas 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data, di mana pada tugas kali ini kita diminta untuk melakukan perhitungan terhadap data tabel yang ada di soal. Ya, kita diberi data tabel yang berisi 2 data, yaitu data tentang kecepatan mobil dan juga jarak tempuhnya, di mana pada tabel ini terdapat total 50 data atau 25 dikali 2. Ya, kita diminta untuk menghitung menggunakan R, yaitu yang pertama rata-rata kecepatan mobil, lalu rata-rata jarak tempuh mobil, dan juga standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Kita bisa langsung ke R. Ya, ini kita sudah buka aplikasi R-nya, RStudio. Saya buat project baru dengan nama tugas 1 T1 AVD Rizky Aulia. Kita bisa langsung melakukan proses input data. Ya, saya sudah menyalin data pada tabel ini ke Word untuk memudahkan proses inputnya. Lalu saya bedakan juga warnanya untuk memudahkan proses pengecekan kecepatan. Ya, itu copy dari sini. Kecepatan seperti ini masuk, lalu buat jarak. Coba panggil. Ya, jadi ini data kecepatan, lalu ini adalah data jarak. Samping ini adalah urutan data. Jadi data pertama si 4-nya 114 data ke 19, 19 data ke 37. Ini 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ya, sama. Totalnya cocok atau sesuai, yaitu 50 data. Ya, kita bisa langsung ke soal yang pertama, yaitu 1A, menghitung rata-rata kecepatan mobil, rata-rata kecepatan. Nah, untuk perintah menghitung rata-rata, kita bisa langsung memasukkan perintah min atau rata-rata. Kita
langsung take datanya kecepatan. Ya. Jadi ini adalah nilai rata-rata kecepatannya. Lalu selanjutnya menghitung rata-rata jarak tempuh. Kita pakai kode seperti tadi, lalu diganti datanya jarak. Ya. Jadi rata-rata jarak tempuhnya itu 42,28 meter. Sedangkan kecepatannya rata-rata 17,5 km per jam. Lalu untuk standar deviasi data jarak, kalau standar deviasi kita bisa langsung kasih perintah SD, standar deviasi tentunya. Data yang diminta adalah jarak. Ya. Jadi standar deviasinya adalah 24,76505 untuk nilai standar deviasi jarak. Ya. Baik, selanjutnya kita ke nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, jadi kita masih pakai tabel yang tadi. Kita diminta untuk menggunakan program R, membuat plot dan menginterpretasikan hasilnya. Yaitu di mana 2A kita diminta untuk membuat scatter plot dari data kecepatan dan juga jarak. Kita langsung buat scatter plot untuk kecepatan dan jarak. Lalu di sini main ini adalah perintah untuk judul scatter plot kecepatan dan jarak. Lalu kita masukin sumbunya. Xlab ini sumbu X ya, Xlab X kecepatan. Lalu tentu kalau ada Xlab berarti ada Ylab, di mana pasangannya yaitu data satunya alias tahu jarak. Lalu selanjutnya kita menentukan warna, colornya dark saja agar lebih bagus, jadi terang-terang banget. Lalu yang terakhir itu ini adalah perintah untuk menentukan bentuk dari si plotnya. Jadi si tanda pada scatter plotnya nanti ditentukan berdasarkan kode yang paling bawah ini, dan yang indikator atau indikasi jenisnya, yang menentukan jenisnya itu, jenis bentuknya itu, opsi bentuknya itu si nilainya. Jadi dia bisa dari 0 sampai 20 sekian ya. Saya belum pernah nyoba sih batasnya berapa. Tapi anggaplah dari 0 sampai 20 itu bentuknya macam-macam, kayak seperti 0 itu bulat lingkaran kosong, lingkaran saja. Sedangkan 19 ini lingkaran tapi ada isinya, ada warnanya. Lalu ada segitiga, ada kotak seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti ini data scatter plotnya. Jadi ya. Lalu perintah A dan diminta untuk membuat scatter plot data kecepatan dan juga jarak. Ya, ini scatter plotnya. Lalu yang B kita diminta untuk menginterpretasikan scatter plot yang diperoleh. Baik, kita coba untuk menginterpretasikannya. Dari scatter plot ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa data yang terdapat penyimpangan
Ya, seperti ini. Ini trennya, polanya cukup tidak beraturan karena ada beberapa data yang terpencar. Tapi sebelum adanya atau sebelum jika kita lakukan pengecualian, sebenarnya datanya cukup solid dari bentuk dan juga trennya cukup bagus atau trennya naik positif. Di mana awalan sampai akhiran itu trennya positif naik, jadi nilai datanya itu membesar, trennya naik seperti ini. Nah, ini kemungkinan adalah data yang menyimpang, yaitu contohnya seperti di kecepatan. Kecepatan ini kan trennya naik, seperti dari 4, 7, 8 konstan, tidak konstan, maksudnya stabil, naiknya stabil, pelan, perlahan-lahan, belasan hingga 25. Tapi ada satu data, 114. Ya. Jadi setelah 13, saya tidak tahu typo atau sengaja, tapi ya yang ada di tampilan ini 14, jadi kita anggap memang datanya 114. Ya, di sini ada kesimpangan, ada penyimpangan, jadi dia lewat dari 100 di 114. Lalu data yang lain di sini juga, di data kecepatan juga ada, data jarak juga ada. Sebenarnya kalau data jarak dia cukup bervariasi polanya, tidak seperti data kecepatan yang cenderung naik dan konsisten. Data jarak sebenarnya cukup acak, cukup bervariasi. Seperti ini. Ini ada 2, tiba-tiba ada 80, ada 28, ada 13, ada 58, ada 92, 110. Ya. Maka dari itu penyebarannya cukup tidak beraturan, tapi tetap trennya positif atau naik. Jadi secara pola dia naik, bagus. Secara nilai data juga dia naik, bagus. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu diminta yang C, 2C, kita diminta untuk membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Jadi kita diminta untuk membuat histogram. Histogram itu HIST untuk buatan kodenya. Histogram lalu seperti tadi, main untuk judul, histogram data kecepatan kalau nggak salah ya, data kecepatan mobil. Oke, lalu kita masukkan xlab lagi, xlabnya kecepatan tentu saja karena datanya data kecepatan. Nah, yang membedakan adalah di glab-nya, karena ini data satu jenis data, jadi pasangannya adalah ya betul frekuensi. Lalu kita menentukan color-nya, tadi dark green, sekarang dark blue biar lebih bagus. Lalu kita buat tambahan bordernya, ini garis tepi untuk si diagram si histogramnya. Apa ya warnanya, nabraknya sama biru biasa aja. Oke, kita coba. Iya, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat. Ya, jadi kurang lebih seperti ini datanya.
data histogram. Jadi kita juga diminta untuk menginterpretasinya. Jadi ini adalah data kecepatan yang kita buat untuk histogramnya berdasarkan data tabel yang ada pada soal. Di mana pada soal untuk data kecepatan sebenarnya penyebarannya itu cukup konsisten dan juga trennya itu cukup bagus, positif. Tapi ada satu penyimpangan, yaitu data ini. Jadi dari sini, dari data pertama itu cenderung relatif naik perlahan, konsisten maksud saya. Jadi dari 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya sampai 25, tiba-tiba 114. Begitu juga di sini. Ya, di sini penyebaran datanya. Jadi maksudnya adalah untuk data kecepatannya itu yang nilainya 0 sampai 20, range-nya 0 sampai 20. Itu jumlahnya ada, ya ini 40 tapi dia lebih, jadi di atas 40. Seperti di sini, ini 40, ini 20. Ada, ini kan konstan nih datanya. Maksudnya dari sini berarti ke atas itu atau ke data sebelumnya itu tidak ada yang lebih dari 20. Jadi kita anggaplah range sampai 20 itu mentok di sini di 42, kecuali satu nilai. Berarti data yang punya atau memiliki nilai 20, kecepatan yang memiliki 20 itu sebanyak 41 buah. Nah, ini adalah 40 tapi lebih sedikit. Jadi kita anggaplah 41. Lalu sisanya kan 50 dikurang 41 berarti kan 9. Nah, sisanya ada di range 20 sampai 40. Ini kemungkinan ada 8. Ini 8 buah dan ini ada 1 buah. Yaitu nilai 114. Jadi ini frekuensinya, berapa banyak datanya, dan ini range nilainya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke soal yang bawah berarti. Lalu di soal nomor 3 kita diminta untuk Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasinya itu 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Ini tidak ada perintah R sih, tapi tidak mungkin tidak pakai R. Jadi, kita langsung saja. Nah, untuk rumus koefisien keragaman, kita bisa lihat di sini. Ya, di modul 1, kegiatan belajar 1, halaman 31. Ya, kepencet. Ini kegiatan belajar 1. Ini halaman 34 karena sudah saya share untuk mencari koefisien keragaman. Jadi, rumus koefisien keragaman adalah nilai pada simpangan baku dibagi dengan nilai rata-rata data kelompok lalu dikali 100 untuk mendapatkan nilai persentase. Jadi untuk pada kasus ini kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman nilai ujian matematika dan bahasa Inggris milik Thomas. Nah, sedangkan ini kan data individu, data tunggal, data yang hanya dimiliki satu orang. Sedangkan pada rumus itu pembaginya adalah rata-rata, yaitu nilai yang mewakili banyak anggota, tidak tunggal. Ini kan ada sedikit perbedaan nih, meskipun di sini juga terdapat nilai rata-ratanya. Tapi karena yang diminta nilai Thomas, ya saya agak bingung. Tapi kita akan tetap hitung. Pertama, kita akan coba hitung nilai koefisien keragaman untuk nilai kelompok dulu.
kita pakai rumus yang ada di modul dulu. Jadi kita menggunakan nilai rata-rata, bukan nilai individu. Setelah itu baru kita coba hitung nilai individu. Jadi langsung saja kita masuk ke R-nya. Itu pertama nilai rata-rata kelas. Nilai rata-rata kelas berarti apa ya? Nilai rata MTK dengan sama dengan rata MTK adalah 80 rata MTK adalah 75, lalu SD ya, standar deviasi MTK sudah membuatnya. DMTK adalah 10. Ya, kita bisa langsung memasukkan rumusnya, yaitu koefisien keragaman MTK. Mana rumusnya adalah nilai standar deviasi MTK dibagi nilai rata-rata lalu dikali 100. Ya, kita coba panggil. Ya, untuk nilai koefisien keragaman pada nilai ujian matematika untuk kelas Thomas adalah 13,33 yang nanti akan kita buat tampilan persennya. Jadi harusnya koefisien keragaman lalu untuk tanda komanya menampilkannya berarti kakak underscore MTK, kita pakai 2 angka saja di belakang koma, lalu kita tambahkan tampilan persentase. Ya, untuk nilai koefisien keragaman MTK itu adalah 13,33%. Kenapa 33 bukan 34? Karena dia di bawah 5, jadi pembulatannya tetap 33. Lalu kita lanjut ke nilai koefisien keragaman untuk ujian bahasa Inggris, yaitu rata eng berapa? Ya, kelasnya 70. Sama dengan rata eng 70, lalu standar deviasinya 8, d underscore eng 8, lalu kita bisa langsung KN adalah SDN
deviasi dibagi rata eng kali rata. Kita coba panggil KN. Ya, ini hasilnya 11,42857. Ini adalah nilai koefisien keragaman ujian bahasa Inggris untuk kelas Thomas. Kita buat tampilannya agar lebih bagus. Kita ganti jadi KKN. Lalu di sini kita ganti bahasa. Ya, jadi untuk nilai koefisien keragaman matematika kelas Thomas 13,33%. Lalu untuk koefisien keragaman bahasa Inggris, ujian bahasa Inggris kelas Thomas 11,43%. Dan sekarang kita coba hitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris milik Thomas. Jadi, kita coba, berarti yang belum dimasukkan itu hanya nilai milik Thomas. Thomas MTK. Nilainya berapa? Thomas MTK 80. 175. Pinter Thomas. Dan Thomas. Kita langsung hitung, kan karena standar deviasinya sama dimasukkan, jadi kita bisa langsung hitung koefisien keragaman milik MTK Thomas, yaitu nilai standar deviasi SDMTK dibagi nilai Thomas MTK-nya dikali 100. Ya, kita coba panggil berapa. Ya, nilainya yaitu 12,5%. Kita coba buat tampilannya agar lebih bagus. KKN Tom. Ya, koefisien keragaman apa nih? Ujian TK Thomas. Nah, jadi tampilannya ya, koefisien keragaman ujian matematika Thomas yaitu 12,5%. Lalu selanjutnya kita masukkan yang seperti Tom Eng. Itu nilainya berapa? Thomas dapat nilai 75 dari rata-rata 7. Pinter Thomas. Thomas. Lalu kita bisa langsung coba KN underscore Tom, yaitu nilai standar deviasi SDN dibagi Tom X kali panggil nilainya. Ya, nilainya adalah 10,66667. Kenapa belakangnya 7? Karena pembulatan. Kenapa yang tadi tidak jadi 34 tapi 33? Karena yang tadi di bawah 5, yang ini di bawah di atas 5. Jadi pembulatannya naik satu. Ya, 67. Karena ini kalau data yang sebenarnya itu jika tidak ada pembulatan yaitu 10,6666666. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba tampilan yang bagus juga. Kita ganti
kakak atau nilai ujian bahasa Thomas. Ya, di sini 66667, di sini 67 karena ada pembulatan dan kita hanya memasukkan perintah untuk memakai hanya 2 angka di belakang koma. Jadi dilakukan pembulatan otomatis. Dan di sini yaitu sudah terdapat juga nilai koefisien keragaman untuk ujian bahasa Inggris milik Thomas. Jadi koefisien keragaman ujian bahasa Inggris milik Thomas itu 10,67%. Lalu koefisien keragaman ujian matematika Thomas 12,5%. Lalu di sini ada koefisien keragaman nilai ujian bahasa Inggris kelas yaitu 11,43%, dan yang terakhir nilai koefisien keragaman untuk ujian matematika kelas yaitu 13,33%. Ya, mungkin cukup dari saya. Video dokumentasi pengerjaan tugas kali ini, jika ada salah atau dalam pengerjaan maupun penjelasan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.